Shalom pemirsa, eutanasia akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang tiada habisnya. Kontroversi mengenai apakah manusia mempunyai hak untuk mengakhiri hidupnya seakan tidak pernah ada jalan keluarnya. Nah, apakah benar demikian? Mari ikuti terus program ini agar Anda tidak melewatkan solusi yang kami tawarkan. Dan dua buah kisah yang luar biasa akan kami hadirkan di depan Anda. Eti Elisa, seorang istri yang harus mendampingi suaminya yang koma. Eti diperhadapkan pada dua pilihan sulit, melakukan eutanasia atau tetap mempertahankan suaminya. Kemudian kisah yang kedua adalah Maria Siwi, seorang pengusaha wanita yang terlilit hutang yang sangat besar dan berjuang untuk bangkit dari kebangkrutan. Nah, sebelum menuju kepada kisah nyata, kita akan menyimak liputan singkat mengenai kontroversi eutanasia. Kami percaya pemirsa, solusi malam ini akan membawa semangat dan kekuatan baru dalam hidup Anda. Pada prinsipnya saya setuju eutanasia gitu loh. Soalnya selain untuk mengakhiri penderitaan orang tersebut, terus yang kedua juga untuk menghemat biaya. Seyogianya manusia hidup tidak tanpa alat. Jadi ketika dia memang tidak bisa hidup lagi tanpa alat, ya memang sudah harus pergi berarti. Menghilangkan nyawa seorang itu bertentangan dengan ajaran agama. Mati, hidup, rezeki, semua atas istilahnya Allah yang menentukan. Jadi saya nggak setuju. Sejak 3 bulan lalu, Agian, ibu 2 orang anak ini harus tergeletak lemah di rumah sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan setelah operasi sesar. Agian tergolek lemah dan tingkat kesadarannya sangat rendah. Hidupnya kini tergantung dengan obat-obatan. Keadaan inilah yang membuat suaminya, Hasan Kesuma, putus asa dan sempat melontarkan keinginan untuk meminta negara melakukan eutanasia atau tindakan menghentikan hidup pasien. Saya beranggapan bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang saya minta. Mereka menolak apa yang saya minta euthanasia, tapi tidak memberikan apa yang menjadi hak hidup istri saya. Ketika situasi dunia kedokteran tidak mampu lagi memberikan kesembuhan, para keluarga pasien memang menjadi dilematis. Beban biaya yang cukup besar harus mereka tanggung. Sementara harapan untuk sembuh juga sangat tipis. Tapi eutanasia pasif sudah banyak dilakukan. Yaitu kalau keluarga membawa pulang pasien yang dirawat di ICU misalnya atau di rumah sakit berkepanjangan dan dokter tidak mampu lagi menolong, keluarga mungkin bilang, biarlah saya bawa pulang saja nanti biar meninggal di rumah. Ada 5 dasar hak manusia yang harus dihormati begitu, dan salah satunya adalah hak untuk hidup. Ini masalah hukum. Pada saat yang sama tentang eutanasia tidak dilarang dan tidak diatur oleh sistem hukum positif kita. Jadi keliru besar jikalau menjustifikasi soal eutanasia ini soal akhlak, soal moral atau soal agama begitu. Kalau kita bicara soal Alkitab, eutanasia itu jelas-jelas dilarang. Sudah tidak ada tawar-menawar, tidak boleh. Bagi kalangan kedokteran, eutanasia bukan lagi persoalan, hanya mereka memerlukan peraturan yang jelas. Kalau ada undang-undangnya, ya tentunya itu boleh saja dilakukan. Tapi secara pribadi, saya bersikap netral dalam hal itu. Hanya kalau sekarang ini saya misalnya diminta oleh pasien untuk melakukan eutanasia, saya tidak akan mau. Kehidupan adalah hak setiap orang dan ditentukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana hak untuk mati? Biarlah Tuhan juga yang mengatur. Tadi kita dengar eutanasia pasif ya, dibawa pulang ke rumah, akhirnya ya pasiennya mau meninggal di rumah. Tadi yang kita dengar kan masih yang keluarga dari pasien yang minta. Tapi ada juga loh pasien yang minta, pasiennya sendiri. Yesus, ini eutanasia ini terlalu terlalu rumit kalau saya bilang, dilematis lah. Ya. Dilematis karena kan di situ dibilang tadi, kadang-kadang masalah ekonomi ada, kemudian masalah yang dimana tadi dia bilang walaupun sudah begitu mahal pengobatannya, harapan untuk hidup pun juga tipis. Tidak ada. Kalaupun hidup jadi seperti tumbuhan, contohnya ya. Betul. Apakah dia juga bisa menikmati hidupnya itu? Belum tentu bisa. Nah, contohnya kayak Christopher Reeve ya, Superman.
udah begitu hero, tahu-tahu dia jatuh naik kuda, lumpuh, sampai dia sendiri yang minta untuk dia matikan. Tapi yang menarik memang akhirnya dia juga meninggal ya, Ariel. Bukan karena eutanasia, tapi karena memang sudah waktunya pada waktu itu, belum lama ini. Pemirsa, tidak ada orang yang mau berada dalam posisi di mana harus mengambil keputusan atas hidup atau matinya seseorang. Tapi suami yang koma membawa Eti Elisa diperhadapkan pada satu pilihan yang sulit, satu dilematis. Euthanasia atau mempertahankan suaminya hidup. Nah pemirsa, mari kita ikuti kisah selengkapnya. Halo, 4 Mei 2003 saya mendapat telepon dari Jakarta. Karena waktu itu saya sedang berada di Palembang. Saya telepon ke rumah sakit itu, saya tanyakan pada dokternya keadaan kesehatannya. Saya menuju ke Jakarta, saya terbang ke Jakarta dan memang langsung saya ke rumah sakit dan saya lihat bahwa saya menyaksikan Mas Adi sudah dalam keadaan koma dan kami sudah nggak ada komunikasi lagi dengan Mas Adi. Dan dokter itu nyatakan bahwa di batang otak itu ada 5 saraf yang harusnya berfungsi di dalam tubuh manusia dan 4 saraf ini sudah mati dan hanya tinggal 1 dan yang berfungsi, dan dokter nyatakan bahwa itu tidak mungkin lagi gitu untuk Mas Adi itu bisa mempertahankan hidup, itu yang dokter bilang. Eti merasa tertekan dan bingung melihat keadaan suaminya yang tidak menunjukkan perkembangan yang membaik. Melihat keadaan yang semakin buruk ini, pihak rumah sakit mengusulkan untuk melakukan dialisis melalui perut, akan tetapi Eti tidak bisa memutuskan saat itu. Secara medis memang dia berusaha, tapi dia tidak memberikan jaminan bahwa tindakan itu akan mendapatkan perubahan yang baik, dalam arti kesehatan Mas Adi itu akan kembali membaik. Dia tidak memberikan jaminan itu. Dan saya tidak bisa memberikan keputusan waktu itu sampai akhirnya besok pagi saya coba mengkomunikasikan dengan keluarga saya dan keluarga Mas Adi. Di dalam pemeriksaan kita itu kesadaran beliau sudah sangat menurun, bahkan sudah memerlukan alat bantu untuk bernafas. Beliau menderita sakit gula dan sudah mengalami komplikasi dengan ginjal dan juga ada gangguan ke sentral yang dalam istilah kita itu sudah ensepalopati namanya ya. Nah, pada keadaan seperti ini memang yang bisa dilakukan adalah pengobatan suportif, artinya membantu seoptimal mungkin. Salah satunya adalah memperbaiki jalan nafasnya, dan yang lain tentunya adalah membuang racun-racun yang ada di dalam tubuhnya diakibatkan oleh fungsi ginjal yang sudah menurun itu. Jadi sekarang bagaimana keputusan kamu? Karena dengan keadaan kesehatan suami yang tidak berubah, Eti menjadi semakin tertekan. Terlebih saat keluarga mendesaknya untuk memutuskan melepaskan alat-alat bantu kehidupan suaminya itu. Saya mengarahkan untuk udah latih, karena dengan melihat situasi seperti itu kayaknya tidak ada perkembangan. Coba kamu tanda tangani aja itu untuk melepaskan alat-alat yang ada pada Adit. Kami sebagai keluarga karena sudah istilahnya capek di dalam segala satunya ya, jadi untuk menungguin juga, untuk memikirkan biaya yang yang dibutuhkan dalam setiap harinya, tapi Eti tetap ngotot, nggak mau, saya tidak mau melepaskan, bagaimanapun saya nggak mau. Itu seperti saya membunuh suami saya sendiri. Eti berkata seperti itu. Jadi pada bapak ini sudah terpasang yang namanya ATT, ya, suatu alat yang membantu supaya jalan nafasnya bisa lancar. Nah, kalau itu dicabut, maka jalan nafas itu akan makin buruk dan tentunya akan bisa berakibat kepada kematian. Nah, ini merupakan suatu prosedur yang tidak boleh dilakukan karena itu namanya mengakhiri hidup dengan sengaja, secara aktif. Tepatnya jam 11 malam kami berdoa bersama dan saya mencoba mengkomunikasikan tentang tekanan yang dilakukan oleh keluarga saya dan keluarga Mas Adi bahwa saya harus mencabut alat itu, dan
Saya menyampaikan pada dokter dan juga pimpinan saya bahwa sampai kapanpun saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena saya juga yakin bahwa kalau memang Tuhan memanggil Mas Adi, suami saya, itu akan dilakukan. Kalaupun tidak, Tuhan juga akan nyatakan itu. Jadi saya yakin bahwa segala sesuatu itu dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu itu masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saya tidak mau melakukan hal itu. Manusia tidak punya hak untuk menghentikan hidup seseorang. Karena itu saya mengajak Eti dan semua keluarga yang hadir, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Dan sesudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya bicara kepada saudara Adi sendiri 2 atau 3 jam sesudah itu. Ya, saya kemudian pulang ke rumah dan saya menerima telepon bahwa Adi sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Walaupun seluruh peralatan medis yang membackup kehidupannya itu masih utuh terpasang. Akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Malam itu Bapak Adi Suhasta Elisa berpulang ke rumah Bapa di surga tanpa harus melepaskan semua alat bantu kehidupannya. Ketika saya menolak mencabut alat bantu yang ada di tubuh Mas Adi waktu itu, saya yakin bahwa saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Dan justru pada saat itulah Tuhan menyatakan bahwa itulah kehendaknya. Sehingga saya terbebas dari perasaan bersalah. Bahkan Tuhan memberikan rasa damai sejahtera dalam kehidupan saya. Memang dilema ya, Rel. Saya punya satu kisah nyata juga, tapi ini terjadi bukan di negara kita. Itu juga ibu yang hamil, punya anak, langsung koma, dan selama 22 tahun dia tidak bangun. Tetapi keluarganya tidak mengangkat semua peralatannya. Ada keluarga yang seperti itu. Dan 22 tahun kemudian ibu itu bangun dan sesudah diterapi, dia bisa melakukan kegiatan seperti biasa, keluarga itu menjadi utuh kembali. Gila ya. Jadi ada juga orang yang mau bertahan dan tetap percaya bahwa selama 22 tahun itu dia menunggu bahwa dia masih bisa. Ada harapan. Betul. Ya. Nah pemirsa, malam ini kita diperhadapkan pada pertanyaan. Hidup itu menentukan apakah orang harus hidup terus atau biarkan dia mati? Apakah di tangan dokter, di tangan pasien itu sendiri, atau di tangan keluarganya? Malam ini saudara, kami mau ingatkan saudara bahwa Tuhanlah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada orang. Dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa. Nah pada saat ini kalau saudara mengalami masalah eutanasia, keluarga yang saudara pikir, orang yang kasihi, saudara mau apakan ini? Apakah dia harus terus diberikan pengobatan ataukah harus disudahi saja? Kenapa malam ini tidak datang kepada Tuhan yang tadi kita dengar disebut-sebut dan dimintai pertolongannya? Percayalah bahwa Tuhan akan mengasihi saudara. Apabila saudara berseru-seru kepadanya, mana pada saat dia mendengarkan teriakmu, dia berjanji akan menjawab saudara. Pemirsa, mungkin malam ini Anda berada di sebuah persimpangan jalan dan Anda tidak tahu keputusan apa yang harus Anda ambil. Setiap keputusan sepertinya punya risiko yang sama besar. Atau bahkan Anda mulai terpikir untuk mencari pertolongan, nasihat dari orang-orang, atau dari tempat-tempat yang salah. Pemirsa, kami ada di sini malam ini untuk mendengarkan pergumulan Anda. Hubungi kami sekarang juga melalui nomor-nomor ini. Konselor-konselor kami siap 24 jam untuk menjadi sahabat bagi Anda. Kami ada untuk melayani Anda. Dan sekarang mari kita beralih ke jawaban.com. Silahkan, Olive. Terima kasih, Ariel. Pemirsa, pembahasan lebih lanjut tentang eutanasia dapat juga Anda temukan di www.jawaban.com. Dan untuk menyambut Hari Pahlawan minggu depan, Jawaban.com menghadirkan liputan spesial tentang kepahlawanan. Pemirsa, ternyata Anda juga bisa menjadi seorang pahlawan. Bagaimana caranya? Kami tunggu Anda log on di www.jawaban.com. Terima kasih, Olive. Nah, pemirsa, Obor Berkat Indonesia kembali membawa sebuah kabar gembira dari pelayanan mereka, dan setiap harinya ada begitu banyak jiwa yang mendapatkan pertolongan lewat uluran tangan mereka. Inilah salah satu kisahnya. Sehari-hari, Munir bekerja sebagai buruh bangunan di kota Lampung. Puluhan tahun ia menekuni bidang ini, dan satu impian yang ia miliki yaitu membangun sendiri rumah bagi keluarganya.
Rumah yang sederhana ini adalah istana bagi keluarga Munir. Hasil jeripaya yang dibangun sebagai tempat perlindungan bagi istri dan anaknya. Namun, badai gelombang mulai muncul saat anak keduanya lahir. Dila lahir dengan bibir sumbing. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui operasi dengan biaya jutaan rupiah. Munir dihadapkan dengan satu dilema. Ia ingin agar Dila dapat dioperasi, namun itu berarti Munir harus mengorbankan satu-satunya harta, menjual rumah tempat tinggal keluarga. Pusing gitu, nggak kuat kayaknya. Cuman ya mau apa lagi, udah dapatnya kayak gitu. Ya mau hilang apa, kita rumah kita jual untuk anak gitu. Ya pikiran saya mah setahun itu harus sudah operasi. Nggak mau setahun ke atas, nggak berani kita. Takut ganggu, katanya ganggu pembicaraan anak itu sendiri. Sebuah pertolongan datang tanpa diduga. Tim dokter spesialis obor berkat Indonesia datang ke kota Lampung untuk mengadakan operasi bibir sumbing. Tak pikir panjang, Dila pun segera didaftarkan untuk turut serta. Persiapan operasi pun dimulai. Tak lama, giliran operasi Dila tiba. Tim medis segera menjalankan operasi, sebuah pertolongan atas dasar kasih sayang. Dila tertidur dengan balutan di wajahnya. Tak lama lagi, ia dapat tersenyum manis. Munir tak pernah menyangka semua ini bisa terjadi. Sebuah pertolongan yang dapat diberikan karena para mitra OBI mau peduli. Kepedulian Anda bukan hanya memberi senyum di wajah Dila, namun juga telah menyelamatkan rumah tempat tinggal keluarga Dila. Bukankah tadi kisah yang mengharukan, saudara? Dan pada saat ini kami mau berterima kasih kepada seluruh mitra OBI. Kami percaya bahwa hanya karena kepedulian Anda, kami bisa melayani begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, dan bagi Anda yang ingin memiliki kerinduan yang sama, Anda bisa mengirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di TV Anda. Mari bersama dengan kami saat ini juga membawa perubahan dalam hidup banyak orang. Pemirsa, kita berlanjut ke kisah nyata kedua. Maria Siwi awalnya adalah seorang pengusaha wanita yang cukup sukses. Tapi suatu saat ia terbelit hutang yang sangat besar hingga berujung pada kebangkrutan. Nah, malam ini kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana ia berjuang untuk bangkit dan kembali meraih sukses. Mari kita saksikan kisahnya. Saya dulu bekerja di bank, saya juga mempunyai usaha wira swasta. Saya mempunyai suatu penghasilan yang cukup, maka saya bisa menyisihkan sebagian daripada hasil saya untuk investasi beberapa rumah. Ketika suami saya meninggal, kemudian tahun 98 ada resesi, dan usaha saya juga ikut hancur. Sehingga saat itu betul-betul terjadi suatu konflik yang luar biasa. Karena satu sisi penghasilan saya tidak ada, tapi saya harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk mengembalikan pinjaman yang ada di bank. Lalu semakin hari pendapatan semakin tidak ada, dan saya pun juga harus memberi makan dan juga harus membiayai sekolah. Sampai suatu saat yang namanya untuk makan saja kami itu sangat sulit sekali. Bahkan pernah anak saya sampai tidak berangkat sekolah hanya karena kami tidak bisa memberikan uang transport saat itu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi itu dengan apa yang saya punya. Misalkan ada barang yang masih bisa saya jual, misalkan sampai saya pun menjual ayunan atau mainan anak saya hanya untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Perhiasan semuanya habis, tempat tidur pun sampai kami jual untuk mencukupi itu semua. Ketika
keadaan semakin buruk dan kesehatan saya atau secara fisik dan mental saya sudah tidak bisa menahan. Kemudian saya jatuh sakit berat, jadi saya menderita kolitis, kemudian iritasi lambung, tumor, dan saya kena tifus saat itu. Pada saat saya menderita sakit yang begitu parah, di mana saya merasa bahwa saya sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Di lain pihak, saya harus mencari nafkah untuk memberi makan anak-anak saya dan juga biaya sekolah mereka. Terjadi suatu rasa putus asa. Saat itu pernah kami mengalami bahwa kami hanya punya nasi 1 piring saat itu. Kemudian nasi itu kami bagi 3 orang anak saya. Dan saya hanya mengambil sedikit dari itu. Ini suatu hal yang tidak pernah bisa saya lupakan. Karena saya belum pernah mengalami keadaan yang begitu sangat memprihatinkan. Pada saat saya sudah dalam kondisi yang sangat putus asa dan tidak punya harapan, ada teman saya datang kepada saya, lalu mereka datang untuk mendoakan saya. Setelah saya didoakan, saya diminta untuk merefleksi kehidupan saya kembali. Ada suatu rasa yang damai sejahtera dan suatu beban yang terangkat begitu besar, sehingga ada suatu rasanya hidup atau hati saya ini kayak menjadi baru gitu. Beban itu tidak ada sama sekali dan luar biasa. Yang selama ini saya jarang sekali untuk memegang Alkitab itu, saya mulai mau dan ada suatu kehausan dan kerinduan untuk membaca firman Tuhan dari pagi mulai saya membuka mata hingga larut malam. Hingga suatu saat, ketika sakit Ibu Maria semakin parah, saat itu juga ia sangat membutuhkan dokter. Saya tidak punya uang sesen pun. Lalu anak saya yang kecil ini sampai dia buka-buka buku di tas sekolahnya. Luar biasa. Dia menemukan Rp2.000. Lalu tidak disangka bahwa teman saya yang dari Jakarta datang ke Salatiga. Kemudian melihat keadaan saya itu, dia meninggali saya dan anak saya sebesar 1,5 juta. Itu suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dan saya yakin bahwa itu adalah bukan pekerjaan manusia. Lalu kami semua pada malam hari itu, kami menangis tapi menangis sukacita. Oktober 1999, BPPN mengeluarkan kebijakan bahwa setiap hutang yang ada di BPPN mendapat diskon bunga denda 100% dan diskon pokok 25%, sehingga hutang Ibu Maria mendapat keringanan. Dan oleh karena kasih Tuhan, rumah yang tadinya tidak laku dijual karena sertifikatnya masih berada di bank, akhirnya dibeli oleh seseorang. Dan dengan uang tersebut, Ibu Maria bisa membayar hutangnya di bank dan kembali mendapat 3 rumahnya. Kasih Tuhan bagi saya adalah suatu anugerah yang luar biasa. Karena saya ini adalah orang yang sangat berdosa, yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kasih dan pertolongan-pertolongan serta permintaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pemirsa, sebagai orang yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, kita diperhadapkan dengan satu ruang yang sangat sempit untuk tidak mengambil keputusan yang bukan haknya kita. Itu kenapa pemirsa dalam keadaan dilematis yang seperti apapun juga, kita selalu dipanggil untuk satu, yaitu berdoa. Karena kita percaya kepada Yang Maha Kuasa. Kita percaya kepada Dia yang memberi kehidupan itu. Bahwa ada hak-hak yang kita tidak bisa sentuh selain daripada haknya Dia sendiri. Jadi pemirsa, dalam keadaan yang seperti apapun, yang saat ini terbaring mungkin di rumah sakit yang saudara kasihi, sudah koma, sudah tidak bisa dibikin apa-apa. Pemirsa, mari kita berdoa. Dan di dalam doa pun ada yang disembuhkan, ada yang tidak.
Tapi dalam segala hal tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan itu, pemirsa di rumah, adalah Yesus Kristus. Dia selalu adalah harapan yang kuat. Harapan yang dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Yang tidak dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan yang kuat, yang aman bagi jiwa saudara, adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya ketemu dengan satu orang yang sudah hampir mati, yang sudah koma, yang keluarganya panggil saya minta doakan dia supaya dia menerima Yesus sebelum dia pergi. Paling tidak dia bisa ke surga sesudah itu. Karena dia sudah koma, sudah tidak sadar, sudah terjadi pecah pembuluh darah di belakang otaknya dan darah terkumpul di situ. Dan waktu saya datang, kita mulai berdoa Bapak Ibu sekalian, dan apa yang terjadi, dia tiba-tiba terbuka matanya, dia sadar kembali, dia bicara. Beberapa hari kemudian dia bangkit dan dia berjalan lagi. Sembuh. Pemirsa, keluarganya minta dia didoakan supaya dia bisa terima Yesus dan masuk surga. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kenapa pemirsa? Karena rancangan Tuhan dan rancangan kita, jalan kita dengan jalan Tuhan itu tidak sama. Tuhan bilang seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah bedanya rancanganku dengan rancanganmu, bedanya jalanku dengan jalanmu. Pemirsa, kalau engkau percaya kepada Yesus pada malam hari ini, dia bisa melakukan apa yang tidak pernah kau bayangkan dan apa yang kau pikirkan. Itu bisa terjadi. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kau doakan dan apa yang kau pikirkan. Mari pemirsa kita berdoa. Berseru pada Yesus pada malam hari ini. Panggil namanya dan dia akan lakukan mujizat dan keajaiban. Mari pemirsa kita berdoa. Serukan nama itu, katakan, Yesus tolong aku. Entah masalah-masalah bisnis, masalah keluarga yang sudah hancur, bisnis yang sudah tidak bisa ditolongkan lagi, masalah anak dengan orang tua, anak sudah tidak bisa ditolongkan lagi, terikat dengan obat-obatan. Apa saja dosa yang mengikat saudara pada saat ini, jalan buntu di mana-mana, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sebutkan nama Yesus, katakan, Yesus tolong aku. Dan minta kepada dia saat ini, lepaskan aku dari masalahku. Bapa di surga, aku percaya pada saat ini, Engkau melakukan pekerjaan yang ajaib pada malam hari ini. Karena namamu adalah ajaib. Oleh karena itu buatlah keajaiban, karena Engkau Allah yang tidak pernah menunda-nunda. Pekerjaanmu Tuhan itu sempurna. Dan Engkau Allah yang selalu menyelamatkan dan mengeluarkan kami Tuhan dari masalah yang kami tidak bisa selesaikan. Karena Kau berjanji bahwa Allah tidak akan membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau setia dan adil. Pada saat kami dicobai, Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Saat ini Bapa, aku berdoa, terbukalah pintu-pintu, terbukalah jalan-jalan keluar bagi pemirsa di rumah. Mereka yang berseru kepada nama Yesus pada saat ini juga terjadi keajaiban. Pemirsa, terima keajaibanmu, terima jalan-jalan yang terbuka bagi engkau. Karena barang siapa mencari akan mendapatkan, barang siapa meminta akan diberi, dan barang siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saat ini terbuka pintu-pintu itu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, saudara sudah berdoa bersama dengan kami. Namun bila ada sesuatu yang membuat hati Anda masih gelisah, apapun masalah Anda, pergumulan Anda, saya percaya bahwa Anda sebenarnya sedang memerlukan satu hal saja. Anda perlu seorang sahabat untuk mendengarkan Anda. Seorang sahabat yang mau berbicara dari hati ke hati kepada Anda, membantu Anda menemukan pintu keluar tadi. Nah saudara, untuk masalah yang sedang menghimpit Anda pada saat ini, mari hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca. Konselor-konselor kami akan siap melayani Anda menjadi sahabat dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kami nantikan telepon Anda. Saksikan Solusi minggu depan. Simak pendapat masyarakat tentang arti Hari Pahlawan dan pengorbanan. ER Situmorang dan Martin Sohua, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang turut berperang tanpa memperhitungkan bahaya yang mengancam jiwa. Dan akibat tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, membuat Ishak Bagus sejak SMP terlibat dalam pemakaian obat-obat terlarang. Pemirsa, cuplikan kisah-kisah nyata minggu depan tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh mitra Cahaya yang terus mendukung pelayanan kami hingga tayangan ini bisa terus memberkati begitu banyak pemirsa di seluruh tanah air. Dan kami juga berdoa agar Tuhan memberi Anda kekuatan untuk bangkit dan menang atas masalah Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekeluarga. Sampai jumpa dalam Solusi minggu depan. Jangan lupa saudara, selamat malam.